Pengenalan kita akan Tuhan harus semakin hari semakin utuh. Mengenal Tuhan dalam dimensi yang berbeda, mengalami Tuhan dalam dimensi yang berbeda. Selama ini kita mengerti Tuhan bahwa Tuhan itu baik karena diajarkan oleh para gembala. Gembala ngelihat Tuhan selalu mengajarkan tentang Tuhan dari sisi baiknya, pengampun, penuh kasih, pemurah, penuh rahmat, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga harus ngerti bahwa Tuhan itu tegas. Tuhan adalah seorang raja. Keputusannya tidak bisa diganggu gugat. Ketika Tuhan sebagai raja, seorang gembel bisa menjadi seorang pangeran. Dan seorang pangeran bisa menjadi seorang gembel. Ketika Tuhan menjadi raja, dia berdaulat penuh. Dia berkuasa penuh. Bahkan gambaran dalam kitab Esther, ketika seseorang menghadap raja tanpa diingininya, langsung kalau raja nggak berkenan dipenggal kepalanya. Ketika Tuhan menjadi raja, kita hormatin Tuhan sebagai raja, kita harus hidup takut dan gentar akan Tuhan. Makanya kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita nggak bisa bertumbuh dengan satu pengajaran terus, kita nggak bisa bertumbuh dengan satu tipe guru, dan kita harus mengenal, memperlengkapi rohani kita ini sepenuhnya, bertumbuh ke arah Kristus, mengalami kepenuhan sesungguhnya, dan kita menikmati hal yang ajaib bersama Tuhan. Di Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-13, Tuhan kirim nabi-nabi, kirim rasul, kirim nabi, kirim penginjil, kirim gembala dan guru-guru untuk memperlengkapi orang kudus, supaya pengetahuan, pengenalan kita akan Tuhan itu utuh. Kita diajari dari sisi Tuhan sebagai raja, sebagai gembala, sebagai nabi, sebagai rasul. Kita harus pengenalan kita akan Tuhan itu sepenuhnya, sehingga kita terus bertumbuh ke arah Yesus Kristus dan mengalami kesempurnaan. Hari ini kita akan belajar Tuhan sebagai raja. Di Wahyu 11 ayat yang 15, bahwa Yesus suatu hari akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Dia akan memerintah, berkuasa, memiliki otoritas dan berkuasa sekali. Ketika kita ini hidup takut akan Tuhan, kita hormatin Tuhan sebagai raja, hidup kita akan berhati-hati. Cara kita ngomong akan berhati-hati. Cara kita bersikap akan berhati-hati. Tingkah laku kita akan berhati-hati. Karena kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita nggak main-main lagi. Kita nggak mau sembrono. Kita nggak mau sembarangan lagi. Kita hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, ketika kita didapatin, tidak melakukan seperti yang Raja perintahkan, kita akan mendapat konsekuensinya. Tuhan itu memiliki dua sisi, seperti dua sisi mata uang. Ada sisi baik penuh kasih karunia-Nya, ada sisi keras yang penuh murka dan amarahnya. Makanya kemarin kita sudah belajar bahwa neraka diciptakan sebenarnya bukan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk iblis, antikristus dan nabi palsu, mereka yang menyesatkan. Dan neraka sebagai lambang murka Tuhan. Di sana akan terdapat keretak dan ratap gigi. Nah, hari ini kita mesti ngerti bertumbuh terus ke atas, ke arah Yesus Kristus yang sepenuhnya. Kekristenan kita tidak bisa berhenti sampai di sini. Kita tidak bisa duduk manis dan menikmatin segala sesuatu yang kita terima hari ini. Kekristenan kita harus beranjak ke depan, maju ke arah kepenuhan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam perjanjian lama, nanti kita akan bongkar perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika Tuhan hadir sebagai raja, tidak main-main. Tuhan itu ada sisi murkanya. Kalau murkanya Tuhan datang, akan habis semuanya lenyap tanpa ada kompromi lagi. Buka sebentar dibilangin pasal yang ke-16 ayat 1-3. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi. Korah adalah hamba Tuhan, dia adalah orang imam, keturunan Bani Lewi. Bayangin, ini adalah, kalau hari ini ya hamba Tuhan, kalau hari ini ya gelarnya pelayan Tuhan, kalau hari ini ya pendeta. Ini apa yang dilakukan Korah? Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet. Ini Pelet ini bukan makanan ikan, bukan makanan ayam, ini nama orang. Ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa
Karena Musa adalah pemimpinnya. Musa adalah yang memiliki otoritas, yang diberikan otoritas kepada Tuhan. Musa memiliki otoritas tertinggi untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir. Bukan Harun, bukan Miriam, tetapi Musa. Beserta 250 orang Israel. Jadi mereka bersekongkol untuk memberontak kepada Musa. Pemimpin-pemimpin umat itu, dia orang-orang terkenal, orang-orang yang memiliki jabatan karena dia pemimpin, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, ditetapkan sebagai pemimpin, bukan orang mengangkat dirinya, tapi ini benar-benar ditetapkan, memiliki jabatan. Semuanya adalah orang-orang kenamaan, mempunyai nama besar. Mereka akan berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ini mereka, Datan, Korah, dan Abiram beserta orang-orangnya ini menuduh Musa. Datan, Korah, dan Abiram, dia memberontak kepada Musa bukan karena tidak punya alasan, dia punya alasan yang jelas. Dia udah capek dibawa muter-muter ke padang gurun, dia udah lelah. Dia pikir hanya Musa aja yang bisa dengar suara Tuhan dan meninggi-ninggikan di depan umatnya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak suka dengan kejadian seperti itu. Bapak Ibu, pemberontakan terhadap pemimpin dengan otoritas yang ada, gembalamu, bosmu, orang tuamu. Karena pemimpin di atas kita itu ditetapkan Tuhan. Kalau di dalam bangsa dan bernegara, presiden dan hukum yang ada adalah pemerintah, otoritas tertinggi, pemimpin yang tertinggi, memiliki otoritas tertinggi. Di dalam keluarga adalah suami atau orang tua adalah pemegang otoritas tertinggi. Di dalam gereja adalah pemimpin gerejamu, hamba Tuhan yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin jemaat-jemaat Tuhan. Kalau memberontak melawan kepada mereka, otomatis engkau melawan Tuhan. Tuhan tidak akan berada di pihakmu. Kalau engkau melanggar hukum, hukum tidak akan membelamu, hukum akan melawanmu. Nah, ketika kita ini melanggar hukum, kita melawan Tuhan. Apa yang terjadi? Di Bilangan 16 ayat 33, demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa dari tengah jemaah itu. Bayangin Bapak Ibu, ketika Tuhan hadir sebagai Raja, yang real manifestasinya atas umat Israel di padang gurun, ketika ada orang melakukan kesalahan dan memberontak kepada pemimpinnya, Tuhan marah. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada keselamatan lagi, mereka binasa, ditelan bumi, dan ujungnya mereka akan menderita kekal di dalam api neraka. Terus yang kedua adalah ada Nadab dan Abihu. Bapak Ibu bisa buka di Umamat pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan dan menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Ketika Nadab dan Abihu mau mempersembahkan korban, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan sambar dengan api yang menghanguskan. Ketika Tuhan hadir sebagai Raja dan Allah yang berkuasa, berotoritas, kita mesti submit, tunduk, dan hormat. Pada titik tertentu ketika saya suatu pelayanan, ketika ada kita nyembah hadirat Tuhan, itu kuat sekali, tebal sekali. Saya benar-benar merasakan tangible, urapan begitu tebal. Saya berbicara keras kepada jemaat, jangan banyak bersikap atau memiliki sikap hati yang buruk atau banyak bergerak. Kita hormatin Tuhan. Ketika kita hormatin Tuhan, di hadiran kemuliaan dahsyat banget. Terjadi banyak kesembuhan, terjadi banyak mujizat dan hal yang ajaib. Kita mesti respect dan hormat kepada Tuhan. Kalau Tuhan hadir pada titik tertentu, kita datang kepada Tuhan, kita hormatin Tuhan sebagai Raja. Dia real, benar-benar hadir dengan otoritasnya, dengan atributnya, dengan kekuasaannya, dengan kemahakuasaannya. Kita harus hidup gentar di hadapannya. Kita tidak boleh sembarangan, ngomong tidak boleh sembarangan, bersikap tidak boleh sembarangan. Pada titik tertentu ketika saya masuk dalam doa penyembahan, ketika saya merasakan hadirat Tuhan, saya gemetar dan takut. Saya tahu Tuhan hadir dengan kekuatan dan otoritas dari tempat maha tinggi. Saya respect dan hormat, menghormati. Makanya saya tidak habis pikir dengan orang-orang yang pelayanan itu sembrono. Pemain musik, main musik asal-asalan. Pemimpin pujian asal-asalan. Hamba Tuhan asal-asalan.
berdoa salah-salah, pelayanan salah-salah, terus pingin diurapin Tuhan, pingin dipakai Tuhan, pingin hidupnya memancarkan kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan kau akan gigit jari, tidak akan menerima kekuatan otoritas dari tempat maha tinggi. Kita meski hidup dengan hidup takut dan gentar akan Tuhan. Dari cara kita pelayanan di gereja, cara kita khotbah, cara kita melayani, cara kita menyembah, cara kita bermain musik, kita harus benar-benar respect dan hormat untuk melayani Sang Raja Maha Mulia. Dia adalah Raja. Kalau dia Raja, seorang gembel bisa menjadi seorang pangeran. Bahkan seorang pangeran dengan keputusan Raja bisa menjadi seorang gembel. Kita harus respect dan hormat ketika hadirat Tuhan itu ada. Ketika hadirat Tuhan begitu lengket dan kuat, jaga hatimu, jaga sikapmu. Bukan sebentar di 1 Tawarik pasal yang ke-13, 9 dan 10. Apa yang terjadi ini dengan Usa? Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Dan ia mati di sana di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat, kelihatannya ini kejam. Kok Tuhan seperti itu, berbuat seperti itu, membunuh, membinasakan, menghanguskan, segala macam. Tuhan dengan otoritasnya sebagai Raja, kehadiran Tuhan sebagai Raja, kita mesti respect dan hormat. Tabut perjanjian itu tidak boleh dipegang. Kalau hidupnya tidak kudus, dengan habis. Dan ini punya kesalahan, ini Daud ini memindahkan tabut perjanjian, harusnya dipanggul, tapi dia pakai kereta. Dan keretanya ketika tergelincir, Usa coba memegangnya, menahannya dengan niat baik. Sebenarnya niatnya baik. Tetapi di hadapan Tuhan, dia dihabisin Tuhan. Tuhan tidak bisa dibuat mainan. Ibu bisa lihat Sodom dan Gomora. Ketika murka Tuhan datang, habis Sodom dan Gomora, dibinasakan semuanya. Nanti Bapak Ibu juga pelajari tentang Gehasi. Apa yang terjadi dengan Gehasi? Ketika hatinya condong kepada upah, dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar membuat Tuhan murka. Akhirnya kena kusta. Sisi Tuhan yang keras, ini harus kita tahu, harus kita mengerti, supaya hidup kita itu takut dan gentar akan Tuhan. Tidak meremehkan kasih karunia Tuhan. Mentang-mentang kita ini hidup dalam kasih karunia, kita berbuat dosa seenaknya. Bahkan di kitab Perjanjian berjelaskan, kalau kamu melakukan dosa, sudah tahu kebenaran, tidak ada pengampunan lagi. Bahkan Alkitab mencatat, kalau kamu mendukakan Roh Kudus dan menghujat Roh Kudus, urusanmu bukan dengan Yesus saja. Kamu menghujat Yesus masih diampuni, tapi ketika menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan lagi. Ada sisi keras lagi. Kita pelajari di dalam perjanjian lama ya. Tapi di sisi perjanjian baru ada Ananias dan Safira. Pada zamannya dia mempersembahkan korban, hadirat Tuhan begitu kuat. Urapan begitu kuat, manifestasi kuasa Tuhan di mana-mana. Ketika mempunyai niat hati yang jahat, pingin dipuji, pingin dihormatin orang karena persembahannya, merasa memberikan persembahan yang lebih banyak. Sebenarnya niat hati saja. Toh kalau itu tanah dijual tetap miliknya dia. Tapi karena niat hati yang jahat, Tuhan murka dan habis, lenyap. Sisi Tuhan yang keras, itu kita harus hormatin. Kita harus mengerti bahwa Tuhan memiliki karakter yang keras. Dan kita harus respect dan hormat, hidup gentar akan Tuhan. Kehidupan kekristenan kita tidak bisa main-main lagi. Memang orang berpikir kasih karunia itu begitu murahan. Orang bisa berbuat dosa, atau kalau berbuat dosa minta ampun dia diampuni. Tapi ada hitung-hitungan di belakangnya suatu hari nanti. Karena ada upah dari setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, bahkan setiap kata-kata, setiap huruf yang keluar dari mulut kita, suatu hari kita akan menghadap tata pengadilan, kita akan dihakimi, diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ada sisi kerasnya. Kita mesti ngerti ini sisi Tuhan sebagai Raja, yang kita harus respect dan hormat. Bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke dalam istana presiden, harus memakai protokol kepresidenan. Cara pakaiannya, cara bersikapnya,
Bajunya, tutur katanya juga mesti diatur. Nggak boleh sembarangan seperti gembel. Nggak boleh sembarangan seperti gelandangan. Nggak boleh sembarangan seperti preman. Pas pampres akan tangkap. Karena dikira akan jadi pengacau. Ada protokol yang kita harus lakukan ketika menghadap seorang pemimpin kepresidenan. Apalagi kalau kita ini menghadap Tuhan. Kenapa orang itu tidak memiliki pengaruh dan otoritas? Kenapa orang itu hidupnya hanya biasa saja, nggak jauh beda dengan orang lain? Berapa banyak orang Kristen itu menjadi orang Kristen yang rata-rata dibanding orang yang di atas rata-rata? Karena apa? Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diperbuatnya sama dengan orang rata-rata. Tapi ada orang-orang tertentu yang diberikan otoritas, hikmat, penguasa, pengurapan. Karena dia melakukan lebih di atas orang-orang lain. Bagaimana dia berdoa, bagaimana dia menghormati Tuhan, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia hidup, bagaimana dia tutur katanya, perilakunya mencerminkan kehidupan Yesus Kristus Tuhan. Kita harus berada di atas rata-rata. Tuhan hari ini matanya menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang dimanapun berada. Bapak Ibu dimanapun berada. Kalau ditemui orang itu bersungguh hati, sungguh hati. Orang bersungguh hati itu punya gairah, punya kerinduan. Ketika seseorang punya kerinduan, dia akan mempertaruhkan apapun juga untuk benar-benar mencapai apa yang dirindukan itu tercapai. Kerinduan, bersungguh-sungguh dengan Tuhan, mencari Tuhan. Maka Tuhan akan melimpahi kekuatan dan kuasanya. Hari ini berapa banyak yang harusnya kita terima janji Tuhan, terima otoritas, terima kuasa, dan lain sebagainya, tetapi kita tidak pernah menerimanya. Alkitab mencatat, pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku, tumpang tangan orang sakit sembuh, usirlah setan-setan. Tetapi berapa banyak orang Kristen, bukankah nggak semua orang Kristen menerima otoritas itu? Ketika seseorang ngusir setan, bukannya setan yang kabur, dia yang kabur karena capek, setannya nggak keluar-keluar. Harusnya otoritas itu ada, kita terima pada setiap orang percaya, setiap orang Kristen harusnya memiliki otoritas. Tumpang tangan orang sakit sembuh, mengusir setan-setan demi namaku, lakukan mujizat, bahkan lakukan hal yang besar. Tetapi itu tidak tergenapi karena hidup di bawah rata-rata, bukan di atas rata-rata. Tuhan sedang mencari orang yang hidup di atas rata-rata, mau bayar harga, hormat dan respek hidupnya dengan Tuhan. Orang-orang yang dimurkain Tuhan ini masuk ke neraka loh, ke dunia orang mati. Tidak ada pengampunan lagi. Sodom dan Gomora habis. Gehazi sampai masa tuanya kena kusta. Ananias mati. Usa mati. Nadab dan Abihu mati. Datan, Korah dan Abiram dengan orang-orangnya juga mati. Tidak ada pengampunan. Kita harus lihat Tuhan dari sisi yang penuh murka yang bernyala-nyala. Murkanya Tuhan bernyala. Berapa kali kita pelajari di kitab Perjanjian Lama, ketika Tuhan dapatin pemimpin Israel, raja-raja yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, ujungnya mereka akan binasa, diserahkan kepada para musuhnya. Kita harus tahu persis, kita harus ngerti benar bagaimana kita hidup, menempatkan diri kita ini tepat seperti yang Tuhan mau. Waktunya sudah tidak lama lagi. Ini bukan waktu untuk bermain-main. Bapak Ibu, ada beberapa orang yang hidup terus jatuh di dalam dosa seks. Kalau seks itu dikejar, seperti anjing ngejar ekornya, dia nggak akan pernah ketemu. Seperti manusia mau mengejar, menangkap bayangannya juga tidak akan pernah ketemu. Ujung-ujungnya akan lelah dan binasa. Karena seks tidak akan pernah bisa dipuaskan. Dipuaskannya hanya dalam hadirat Tuhan. Hawa nafsu, keangkuhan, keserakaan, apapun juga yang menyeret beberapa orang masih tetap hidup dalam dosa hari ini, ambil keputusan untuk bertobat, kembali kepada Yesus. Terima Tuhan sebagai juru selamatmu, ambil keputusan untuk hidup benar, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau tidak,
waktunya sudah habis dan murka Tuhan habis, lenyap ketika murka Tuhan itu datang. Kalau hari ini beberapa orang masih melakukan dosa dan tidak terjadi apa seakan-akan, Tuhan menunggu, Tuhan masih beri kesempatan sampai cawan murkanya itu penuh. Ketika cawan murkanya itu penuh, habis semuanya, selesai, dibuang ke Hades, dunia orang mati. Kalau hari ini kita masih melakukan dosa, punya kelemahan yang buruk, masih orang hidup dalam kenajisan, kekotoran, dan belum dimurkain Tuhan, itu masih tersedia kasih karunia Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan untuk berubah kembali, bertobat kembali, berada dalam kebenaran. Ambil keputusan itu, kembali balik kepada Tuhan. Saya berdoa bahwa Ibu mengalami breakthrough dan terobosan, mengalami hal yang ajaib dalam kehidupan Ibu. Ketika kita respect dan hormat Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai Raja yang memerintah dalam kehidupan kita selama-lamanya. Apapun yang dikatakan Tuhan kita lakukan. Sebab ketika perintah Raja adalah sebuah hukum, semua perkataan Raja adalah menjadi hukum dan ketetapan. Kalau kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai Raja yang maha mulia dalam hati kita, dalam hidup kita akan tertib, teratur, beretika, memiliki norma, seperti bangsawan kerajaan yang melayani para rajanya, melayani rajanya dengan kesungguhan hati. Ambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Ketika cawan murka itu penuh, habis, masuk dalam kebinasaan kekal. Hari ini saya berdoa orang-orang akan dibangkitkan kembali, semakin cintakan Tuhan, semakin membayar harga hidupnya di hadapan Tuhan bersungguh-sungguh. Dan Tuhan sedang menunggu orang-orang yang siap dipakai dalam perkara-perkara ilahi yang ajaib dan besar. Tuhan sedang menunggu orang-orang yang hatinya benar-benar tersedia untuk dilimpahi kekuatan kuasanya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang hatinya remuk, hatinya mau diubahkan, hatinya benar-benar lembut, mau dibentuk, diproses, diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, untuk diberikan otoritas yang powerful sekali. Ketika Tuhan menjadi Raja dalam hidupmu mesti akan takut, penuh kegentaran karena respek dan hormat kepada Sang Raja Maha Mulia itu, Yesus Kristus Tuhan. Tempatkan Tuhan sebagai Raja dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam pelayananmu. Orang yang menghadap Raja meski tunduk, submit. Ketika didapatin, para bawahan, para raja itu memberontak, mengkudeta habis, akan ditumpas habis. Tuhan ada sisi baiknya, Dia gembala yang baik. Dia akan menuntun kita ke dalam padang rumput yang hijau. Tuhan juga guru yang akan mengajarin kita banyak hal. Di sisi lain Dia juga adalah Raja yang kita respect dan hormatin. Dia punya keputusan yang kita harus ambil untuk respect melayani Tuhan dan menempatkan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa semua orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, hidupnya semakin hari ditarik, melekat dengan Tuhan, hormat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, semakin ingin kenal dengan Tuhan, menyatu dengan Raja kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Amin. God bless you.